Halo happy people. Kali ini aku mau review salah satu produk dari BNI Life. Aku rasa aku perlu bagikan supaya teman-teman mungkin butuh informasi ini sebagai referensi. Ya, kita semua tahu lah BNI Life itu kepemilikan sahamnya itu 60% milik BNI. Aku akan cerita dulu ya pengalaman aku mulai dari buka asuransinya sampai aku tutup. Nah, nanti kalian nilai sendiri gimana. Jadi aku nggak mau ngasih penilaian yang oh ini jangan dibeli, oh ini beli, nggak mau kayak gitu. Biar kalian sendiri yang menilai. Jadi di tahun 2016 aku itu sebenarnya niatnya mau buka deposito di BNI. Nah, kita kan kalau mau buka deposito itu ke CS. Kemudian dia mengarahkan aku untuk menginvestasikan uang di BNI Life karena katanya bunganya lebih besar gitu kan. Aku sih nggak tahu ya apakah memang standar SOP-nya BNI itu seperti itu. Di saat kita mau buka deposito harus diarahkan dulu ke BNI Life. Mungkin kalian yang tahu boleh komen di bawah ya. Gimana sebenarnya? Apakah itu memang udah standar SOP-nya atau hanya inisiatifnya doang gitu kan? Nah, singkat cerita aku diarahkan ke petugas BNI Life-nya. Di situ aku ditawarin produk-produknya, ada beberapa. Tapi yang buat aku tertarik itu namanya BNI Life Maxima. Kenapa aku tertarik? Karena di situ marketingnya bilang bunganya itu lebih tinggi dari produk yang lain. Dan kalaupun bunga lagi jatuh, bunga pasar lagi jatuh, jatuhnya itu nggak jatuh kali. Dan ada batas minimalnya. Jadi aku tertarik. Ya terus terang aku kemarin orang yang awam dengan asuransi sekaligus investasi. Yang pertama kali terlintas itu apakah ada biaya administrasi dan biaya lain-lain yang akan dipotong selama kita menanam investasi di situ. Jadi aku tanya ke marketingnya, biaya administrasinya berapa? Dan ada biaya apa aja selama nanti uangku ada di situ gitu kan. Pada saat itu si marketingnya menjawab tidak ada. Ya, jadi tidak ada administrasi sama sekali Pak, tidak ada biaya apapun katanya. Loh, kita seneng dong, kita mau beli asuransi sekaligus investasi dan gak ada potongan apa-apa. Oke, kemudian aku pasti ini bisa ditarik nggak saldo kita gitu. Nah, di situ dijelasin bahwa untuk produk yang itu minimal kita tanamnya itu selama 3 tahun paling cepat. Kalau kita melakukan penarikan di tahun pertama, dia kena penalti sampai tahun ketiga. Nah, besarnya penalti ini tahun pertama, kedua, dan ketiga beda-beda. Ya pasti di tahun ketiga lebih kecil daripada kita menarik di tahun pertama. Nah, singkat cerita, segala sesuatu yang aku tanya, jawabannya itu ya memuaskan lah. Ibaratnya membuat aku jadi makin tertarik. Keren nih asuransi. Jadi saat itu juga aku tanda tangan pembuatannya kwitansi. Aku langsung store tunai karena metodenya itu ada 2, langsung store sekaligus atau premi yang dibayar setiap bulan. Kemudian katanya polis asuransinya akan dikirimkan sekitar 5 hari kerja ya kalau nggak salah. Nah, setelah 5 hari kemudian polis datang, aku cek nih bukunya, aku baca semua ya, aku baca. Dan kalian tahu nggak yang buat aku terkejut di situ apa? Saat aku buka polisnya, ternyata biaya administrasi saat membukanya itu nilainya 1,5 juta. Ya, gini deh, aku nanam modal di saat itu nilainya 30 juta. Ya, itu relatif ya. Mungkin bagi kalian yang menganggap kecil ya silahkan. Tapi bagiku itu nilai yang cukup besar. Dan dipotong biaya administrasi 1,5 juta. Jadi dana yang aku investasikan itu sebenarnya hanya 28.500.000. Nah, ingat ya tadi aku bilang di awal aku tanya biaya administrasi dan lain-lain, info marketingnya tidak ada. Faktanya di polisnya kita dipotong administrasi 1,5 juta di awal. Jadi saat polis datang, terus terang aku udah kecewa di situ ya. Aku pribadi sudah merasa info yang diberikan tidak sesuai. Tapi mau gimana lagi? Kalau misalnya aku mau tarik, makin berkurang dong uangku. Udahlah dipotong administrasi, terus aku tarik lagi di tahun pertama itu sekitar 5% atau berapa penaltinya. Rugi dong. Jadi aku putuskan, udahlah biarkan dulu lah 3 tahun. Oke. Jadi tahun berjalan. Nah, aku memang kebetulan ngecek nilainya itu jarang, nggak setiap hari. Bahkan aku kadang ngeceknya sekali 6 bulan malah. Dan tiba-tiba pas aku ngecek di tahun keempat ya, dan nilainya itu jatuh di angka sekitar 24 juta. Ya, tadi nilainya 30 juta dipotong administrasi jadinya 28.500.000. Di tahun keempat yaitu di tahun 2020 awal nilainya itu udah 24 jutaan. Turun ya, berarti turun. Nah, aku telepon nih ke customer service-nya di pusat. Jadi aku tanya,
Mbak, apakah nilai investasi saya ada kemungkinan lebih jatuh lagi atau ada batas minimalnya? Nah, jawaban si customer service-nya adalah, Oh, untuk nilainya Pak, tidak akan jatuh lebih rendah lagi. Jadi batas bawahnya itu adalah 24 juta ini Pak. Tidak mungkin jatuh lagi lebih rendah. itu infonya. Oke, kita merasa tenang dong, merasa aman. Oke lah. Nah, sembari berjalan, sekitar di pertengahan tahun 2020 aku cek lagi. Dan yang lebih mengejutkannya adalah saldo investasiku saat itu menjadi 19 juta. Jatuh kali kan, jatuh kali. Terkejut lah, tersonggot. Terus aku telepon lagi, kok bisa sampai 19 juta Mbak? Bukannya kemarin infonya batas bawahnya 24 juta ya? Oh iya Pak, soalnya sekarang bunga pasar lagi jatuh. Loh, bukannya pakai batas bawah ya? Oh enggak Pak, kita mengikuti bunga pasar. Nah, udah lain lagi ceritanya. Ada berapa poin tuh yang nggak sesuai? Administrasi tadi katanya nggak ada, rupanya ada. Dan itu lumayan besar. Katanya ada batas bawah. Ternyata ngikut juga sama bunga pasar. Dan terus terang di situ aku udah mulai gimana ya? Kok kayak gini? Pelayanannya, infonya nggak sesuai, terus berubah-ubah gitu kan. Sampai akhirnya aku putuskan untuk aku tutup. Ya biarlah rugi 10 juta, ya wes lah gitu. Bayangkan 4 tahun kita rugi 10 juta, ya udahlah, namanya juga resiko ya, pasti ada. Di bulan September aku putuskan untuk tutup polisnya sekitar tanggal 15. Jadi aku datang langsung ke kantor cabangnya BNI di Batam. Karena memang aku buatnya kemarin di Batam. Aku ajukan penutupan polis dan aku diarahkan ke petugas BNI Live-nya. Di situ aku sudah lengkapi semua berkas ya. Jadi ada formulir penutupan, ada KTP, aku kasih juga kopi buku rekening untuk pentransferan saldonya. Pokoknya sudah lengkap lah. Dan aku pastikan ke petugasnya bahwa, Mbak, ini udah lengkap ya berkasnya, dan si mbaknya udah bilang oke. Nah, ada satu hal ini yang aku pastikan sebelum penutupan, yaitu jadi sebelum aku tutup polis ini, aku udah searching sebenarnya di internet, di Google, bagaimana pengalaman-pengalaman orang sebelumnya mengenai BNI Live. Jadi banyak mereka yang bilang proses penutupan BNI Live itu sering terkendala di tanda tangan tidak sesuai dengan KTP. Nah, jadi pada saat aku nutup, aku pastikan nih ke petugas BNI Live-nya, Mbak, ini dokumen saya, tanda tangan saya seperti ini, berbeda dengan KTP. Ini akan jadi masalah nggak Mbak? Ya, jadi aku udah bener-bener memastikan ke petugasnya. Dan petugasnya jawab apa? Oh nggak apa-apa Pak, bisa kok. Katanya, kita tenang dong ya, oke. Aku kasih berkasnya, aku tinggal. Kan katanya kalau misalnya penutupan sekitar 5 hari kerja sejak dokumen sampai di sana akan ditelepon. Sampai sekitar tanggal 24 aku belum dapat telepon. Sampai akhirnya aku nelpon mereka di tanggal 24 September. Nah, aku konfirmasi mengenai penutupan polisku dan ternyata mereka menerangkan bahwa proses penutupannya itu terkendala karena tanda tangan tidak sesuai dengan KTP. Udah keberapa itu yang nggak sesuai. Jadi bayangin, aku udah jelas-jelas tuh nanya ke petugasnya, Mbak, ini akan jadi masalah nggak? Terus dia bilang enggak, tapi saat aku telepon CS-nya, masalahnya di situ gitu. Kebayang nggak sih gimana kita, aduh. Dan terus terang pada saat aku penutupan, kita disuruh pilih alasan penutupan. Yang aku pilih itu adalah ketidaksesuaian info sebenarnya. Tapi anehnya si petugasnya nggak mau tahu juga gitu ketidaksesuaian infonya apa. Jadi mereka kayak ya mau nutup ya tutup lah gitu kan. Karena kendala KTP itu aku balik lagi dong ke BNI. Aku balik lagi, aku jumpai lagi petugas yang sama dan aku komplain dong. Mbak, ini kemarin Mbak bilang bisa, kok tiba-tiba terkendala? Oh iya Pak, saya juga nggak tahu. Jadi ternyata si petugasnya pun nggak tahu soal itu. Yaudah Pak, biar amannya kita lampirkan aja surat pernyataan beda tanda tangan. Oh yaudah, jadi aku buat aja surat pernyataan beda tanda tangan, aku tanda tangan, kemudian diproses lagi lah. 5 hari sampai 7 hari kerja, barulah penutupan polisnya berhasil dan sisa uangnya ditransfer ke aku. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana pengalamanku, dan itu benar, aku gak ada ngada-ngada cerita, dan aku mungkin gak bisa nyebutkan siapa marketing pada saat aku buka itu ya. Aku gak menyalahkan BNI Live-nya atau mungkin produknya, tapi aku kecewa dengan petugasnya kayak gitu. Jadi aku nggak tahu apakah memang sudah distandarkan cara memasarkannya seperti itu atau memang dia sendiri yang inisiatif seperti itu, aku nggak tahu. Tapi terus terang aku kecewa karena sangat banyak informasi yang tidak sesuai. Ada beberapa keanehan yang aku temuin sebenarnya.
Jadi yang pertama itu tadi, si marketing di areanya memberikan info yang kurang sesuai. Kemudian saat kita penutupan juga banyak dokumen-dokumen yang petugas di area itu nggak tahu ketentuannya seperti apa gitu. Bahkan yang aku aneh nih ya, di saat si petugas BNI Live yang di area Batam nelpon ke pusat, mereka itu proses nelponnya sama dengan konsumen nelpon ke pusat, ngerti gak sih? Jadi mereka nelpon pakai extension, kemudian ngomong ke CS, sama gitu prosesnya dengan konsumen. Jadi aku heran, apakah petugas di area ini tidak punya hubungan dengan yang di pusat atau gimana? Atau mereka yang di area hanya bertugas berjualan? Karena tadi yang si petugas BNI tadi, dia nggak tahu ketentuan mengenai tanda tangan tadi. Bahkan saat aku tanya, ini bisa nggak, ini bisa nggak? Dia bilang, oh nggak tahu pak, nanti itu akan dicek sama pusat. Jadi dia hanya murni menyerahkan segala sesuatunya ke pusat. Nah itu dia. Dan mungkin aku bisa kasih saran ke kalian, bagi kalian yang mungkin mau beli asuransi yang sekaligus investasi, ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum beli. Yang pertama, pastikan produknya jelas, infonya jelas, dan sesuai dengan yang kalian harapkan. Tanya detail tentang produknya. Jangan malu bertanya. Kita kan sering nih konsumen segan ya, enggan bertanya, sehingga kita menerima aja semua infonya dan kita langsung percaya, langsung mau beli gitu. Jangan langsung beli di tempat saat itu juga. Misalnya sekarang lagi ditawarin, selesai proses penjelasan, jangan langsung dibeli gitu. Kasih tenggang waktu untuk kalian berpikir, kalian mereview lagi, kalian sesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian. Kenapa? Karena di saat kita tertarik dengan sesuatu, kita pengen rasanya cepat-cepat itu memiliki. Itu normal ya. Kita pengen cepat memiliki sesuatu yang menarik perhatian kita. Tapi jangan sampai mau seperti itu gitu. Jadi harus bisa mengendalikan diri. Seindah apapun yang dijelaskan marketing, sebagus apapun yang dijelaskan marketing, jangan langsung dibeli ya. Berpikir dulu, saranku berpikir dulu. Ya pastikan juga perusahaannya itu jelas ya. Perusahaan asuransi yang akan kalian tanamkan uang itu jelas atau enggak gitu. Siapa pemiliknya, kemudian bagaimana track recordnya. Karena terus terang aku kemarin, karena BNI Live dan aku percaya BNI itu prosedurnya, standarnya juga oke, jadi aku percaya. Dan ternyata setelah aku cari-cari, BNI Live itu bukan punya BNI sepenuhnya gitu. Ternyata sahamnya ada beberapa kepemilikan gitu, sehingga wajar standarnya itu tidak bisa mengikuti wewenang BNI semuanya, tidak sama persis dengan BNI. Nah itu aja mungkin saranku. Sekali lagi aku tekankan, aku bukan mau menjatuhkan BNI Live atau menjatuhkan produknya. Ya, mengenai uangku tadi yang menyusut itu tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena namanya juga investasi pasti ada resiko. Ya, kalau nggak mau punya resiko ya jangan berinvestasi gitu kan. Tapi yang aku mau tekankan adalah bagaimana pihak-pihak marketing ini dalam menawarkan produknya. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin saat ini sebagai marketing apapun itu, ya ayo dong kita jualan dengan yang sportif, dengan jujur. Kalau yang ditanya apa ya dijawab dong dengan kondisi sesungguhnya. Jangan kayak ibaratnya kita menjebak konsumen gitu. Dan kalau bisa aku bilang jadinya gampang masuk, susah keluar gitu kan. Pas kita masuk gampang semua. Kenapa aku bilang gampang? Ya kayak tadi, saat aku pembuatan polis, tanda tanganku itu sebenarnya nggak sesuai dengan KTP, tapi bisa diterima. Nah, kenapa pada saat penutupan polis itu jadi masalah? Jadi buat teman-teman lebih wise lagi, lebih bijak lagi dalam memilih asuransi. Jangan sampai kalian ibaratnya terjebak dan nggak tahu lagi mau ngambil keputusan apa. Dan pastikan kalian investasi di tempat yang benar. Itu aja mungkin. Dukung terus channel kita dan kita akan coba selalu berbagi informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.